Garcu Pleasures, The Film di sini. Nah, jadi di video ini Ane akan beritahu apakah buah iblis yang paling cocok untuk Sanji dan juga Zoro. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Biasa sebelum video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss. Jadi di sini Ane akan memberi disclaimer bahwa ini bukanlah sebuah teori atau apapun, jadi ini hanyalah untuk have fun aja. Apakah buah iblis yang cocok untuk mereka berdua, yaitu Sanji dan juga Zoro. Nah, jadi mari kita akan mulai dari Sanji. Tahu Sanji dari dulu sangat menginginkan buah iblis Absalom, yaitu Suke-Suke no Mi, agar dia dapat tidak terlihat atau invisible, yang akan dia gunakan untuk untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, tapi kita pun tahu sekarang dia sudah mendapatkan kekuatan itu, yaitu kekuatan menghilang dari kemampuan sains keluarganya, yaitu keluarga Vinsmoke sebagai Germa Double Six kan Stealth Black. Dia pun sudah menggunakan kekuatan itu untuk mengintip. Nah, jadi selain itu dia masih belum memakan buah iblis, dan tidak mungkin dia akan memakan buah iblis menghilang sudah dimakan oleh si Liu, karena jika dia memakan buah iblis Suke-Suke no Mi, mungkin kalau di Dota ibaratnya Rikimaru membeli Shadow Blade lah. Jadi di sini mungkin buah iblis yang paling cocok buat Sanji itu yang akan mendukung dia bertarungnya, yaitu menggunakan kaki. Mungkin pilihan pertama Ane akan masukkan yaitu Pika-Pika no Mi. Pika-Pika no Mi yaitu buah iblis Logia yang dapat membuat, mengontrol, dan berubah menjadi cahaya kapanpun dia mau. Buah iblis ini sekarang dimakan oleh Admiral Kizaru atau Borsalino. Buah iblis ini membiarkan usernya untuk dapat bergerak secepat cahaya dan merefleksikan dirinya seperti jurusnya yaitu Yata no Kagami. Walaupun kita tahu Sanji sudahlah sangat cepat dan ini akan sangat baik untuk ngebuff Sanji. Kita pun melihat berkali-kali Kizaru bertarung dengan menggunakan kakinya. Bayangkan kecepatan cahaya plus invisible yang digunakan oleh Red Suite-nya Sanji. Wah, bakal GG sekali. Nah, yang kedua yaitu Goro-Goro no Mi. Goro no Mi adalah Logia petir milik Enel di Skypiea. Mungkin konsepnya akan sama dengan Pika-Pika no Mi, yaitu dia menggunakan kecepatannya yaitu kecepatan petir yang sama dengan kecepatan cahaya. Namun di sini Sanji tidak akan menggunakan keuntungan dari petirnya seperti yang digunakan Enel. Nah, selanjutnya yaitu Mero-Mero no Mi. Mero no Mi yaitu buah iblis Paramecia yang digunakan dan dimakan oleh buah Hankook, dapat mengubah apapun menjadi batu. Namun kelemahannya di sini adalah Sanji tidak mempunyai kekuatan untuk dapat membuat orang tergila-gila seperti Hankook. Jadi mungkin efeknya tidak akan kurang mempan kecuali dia menggunakan efek tersebut ke dalam tendangannya. Sehingga jika dia menendang seseorang, efek tendangannya pun akan berubah menjadi batu. Dan orang akan semakin mudah dihancurkan dengan tendangan Sanji yang sangat kuat itu. Selanjutnya yang cocok juga untuk Sanji yaitu Cita-Cita no Mi. Ini kalau ada, tapi kita masih belum melihat buah iblis ini di One Piece. Ini mungkin akan menjadi buah iblis tipe Zoan, masuk ke dalam Zoan tipe yang mirip seperti Zoannya Lucci, yaitu dia tipe Tiger. Jadi di sini akan sangat bagus jika Sanji memiliki buah iblis ini, karena selain warna rambutnya yang mirip dengan warna Cita pun adalah makhluk tercepat di muka bumi, serta buah iblis Zoan akan meningkatkan kekuatan fisiknya dengan sangat hebat. Jadi mungkin ini akan sangat cocok untuk Sanji jika dia memakan buah iblis. Terus selanjutnya yang cocok juga yaitu Netsu no Mi. Buah iblis ini adalah buah iblis yang dimakan oleh Oven, anak dari Big Mom. Salah satu Paramecia yang dapat membuat apapun yang bersentuhan menjadi tingkat temperaturnya, atau dapat kita katakan terpanggang. Nah, hal ini akan sangat bagus bagi keduanya yaitu Zoro dan juga Sanji, di mana mereka akan meningkatkan double jambe Sanji dan pedang Zoro untuk memotong apapun. Bayangkan Sanji mengawakeningkan buah iblis ini dan dia bergerak dengan sangat cepat. Daerah di sekitarnya akan terbakar habis karena suhu yang sangat tinggi, serta dicampur dengan red suite-nya yang membuat dia menghilang. Orang-orang tidak akan tahu dari mana asal temperatur yang sangat tinggi ini. Kita mungkin buah iblis yang mendukung untuk Sanji sebagai koki, yaitu buah iblis milik Streusen, atau seseorang yang membantu Big Mom saat masih kecil. Ini termasuk ke dalam buah Paramecia yang dapat mengubah apapun yang dia potong menjadi makanan. Buah iblis yang sangat cocok untuk profesi Sanji di kapal Luffy ini, yaitu sebagai koki. Selanjutnya yang paling penting untuk Sanji adalah buah iblis ini. Ya, ini adalah buah iblis Viola
yaitu The Clairvoyant. Jadi dengan buah iblis ini dia tidak akan mendapatkan power up apa-apa kecuali kekuatan mengintip yang luar biasa. Sesuatu yang bahkan Sanji rela mati hanya dengan melakukannya. Buah iblis paling cocok untuk Sanji. Nah mungkin untuk Sanji, aneh cuma dapat kepikiran hanya segitu aja. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar buah iblis apa yang cocok untuk Sanji. Kita akan langsung masuk ke buah iblis yang cocok untuk Zoro. Yang pertama, yang pasti berhubungan dengan kekuatan pedangnya, yaitu buah iblis dari Onigumo, sang Vice Admiral. Berada di pemikiran aneh yang paling pertama. Ya, dia adalah sepertinya memakan buah iblis doan yang dapat berubah menjadi seperti laba-laba. Karena kita pernah melihatnya dia hingga mempunyai 8 tangan tambahan di belakang kepalanya. Karena aneh sendiri kurang suka dengan Zoro mempunyai 8 pedang dan teknik 8 pedang karena kita sudah disajikan hal yang paling keren dan luar biasa dengan 3 pedangnya. Bahkan 3 pedang ini menurut aneh sangat out of the box oleh Oda karena satunya digunakan di mulutnya. Dan kita pun tahu Zoro sudah mempunyai asurannya untuk mengeluarkan 9 pedang walaupun itu hanyalah sebuah ilusi. Kita masih belum melihatnya di setelah time skip ini. Namun jika Zoro mempunyai 8 tangan dan dia sangat ahli dalam mendekar pedang, sudah pasti ke-8 tangannya akan sangat hebat sekali. Dan selanjutnya yang kedua yaitu Bara-Bara no Mi. Ya, ini adalah buah iblis milik The Living Legend and Our God Savior atau Messiah, yaitu Buggy the Clown. Bayangkan pendekar pedang yang tidak bisa ditebas oleh pedang. Luar biasa. Dan jika dia menggunakan ini, Zoro pun dapat berkeliaran dan berterbangan menggunakan pedangnya seperti itu dan akan sangat overpower. Dimana Zoro dengan posisinya berubah-ubah, pindah-pindah, dan dia hanya menerbangkan tangannya untuk bertarung. Dan kata lain, pedangnya dapat dengan bebas bergerak kemanapun dia ingin. Dan selanjutnya yaitu para mesianya Zozu, atau komandan ketiga dari Whitebeard, yaitu buah iblis berlian. Dan masuk ke dalam tipe paramesia yaitu paramesia Become, yang dimana tubuhnya berubah menjadi berlian. Kita pun tahu pertarungan antara Zoro dan Dust Bones atau mungkin sebutan Mr. 1, dimana dia memakan buah iblis tipe pedang dan dapat merubah tubuhnya menjadi pedang dan tajam seperti itu. Itu hal yang sangat bagus bagi pendekar pedang, dimana keseluruhan tubuhnya berubah menjadi pedang dan tajam. Walaupun kita tahu mungkin Zoro akan sangat aneh jika merubah tubuhnya menjadi berlian yang tajam untuk bertarung, tapi ini bisa menjadi power up Zoro untuk melawan para pendekar pedang lainnya. Bayangkan pendekar pedang lainnya harus menebas tubuh Zoro, di mana tubuh Zoro adalah tubuh dari berlian. Mungkin banyak teori yang akan makan buah berlian ini adalah Jesus Burgess, yaitu komandan pertama dari bajak laut Kurohige. Untuk pilihan di Shiryu ini atau Shiryu sudah gagal karena dia sudah makan buah iblis Suke-Suke no Mi. Dan selanjutnya yang menurut aneh cukup cocok juga yaitu Ope-Ope no Mi milik Lau. Walaupun mungkin buah iblis ini akan sangat OP jika dimakan oleh siapapun, karena buah iblis ini sangatlah buah iblis yang luar biasa keren. Dan walaupun dari penggunanya tidak persis seperti pendekar pedang pada umumnya, karena dia lebih terfokus ke buah iblisnya, dan itu sangatlah wajar untuk seseorang dengan buah iblis yang sangat hebat seperti ini. Bayangkan buah iblis sehebat ini dimakan oleh pendekar pedang sehebat Zoro. Nah, mungkin yang cukup epic dan paling keren juga menurut aneh untuk Zoro makan adalah buah iblis milik Supernova yaitu Uroge, yang mungkin termasuk ke dalam paramesia juga. Karena buah iblis ini yaitu dia akan semakin kuat dengan semakin diterimanya luka yang dia terima. Hal yang sangat cocok untuk Zoro karena kita pun tahu Zoro hampir sering terluka parah ketika dia bertarung di pre-time skip. Dan kita pun tahu durability atau ketahanan dari Zoro ini sangat luar biasa. Bahkan dia masih bisa berjalan dengan sangat cepat setelah menerima semua luka dan kelelahan yang diterima oleh kaptennya yaitu Luffy. Yang menurut aneh ini adalah salah satu momen paling epic di One Piece, di mana Kuma mengeluarkan semua kelelahan dan luka yang diterima Luffy setelah melawan Moria dan juga Oars dan diberinya kepada Zoro. Walaupun hanya sedikit yang diberi, namun Zoro sudah kesakitan seperti itu dan dia menahan semua luka yang diterima oleh Luffy. Dia masih dapat berdiri walaupun dia pingsan, namun tidak lama salah satu yang paling epic. Bayangkan Zoro menerima semua luka seperti itu dan akhirnya dia mengaktifkan buah iblisnya. Wah, seberapa hebat power up untuk Zoro ini. Mungkin kita sudah melihat Ichi ni gorilanya Zoro saja sudah luar biasa. Bayangkan dengan ini dia mengubah seluruh tubuhnya menjadi lebih hebat. Nah, walaupun begitu masih ada buah iblis yang jauh lebih penting untuk Zoro. Ya, ini adalah buah iblis mungkin Navi-Navi no Mi atau Kompas-Kompas no Mi, yaitu buah iblis untuk navigasi. Walaupun Anda tidak tahu apakah buah iblis ini akan ngaruh jika dimakan oleh Zoro. Walaupun mungkin buah iblis ini akan mempunyai kemampuan mengerti semua arah dan tempat, tapi tetap tersesat karena mungkin pada dasarnya Zoro ini memanglah sangat bodoh.
Mungkin di sini akan memberikan bonus untuk salah satu kru Luffy lagi, yaitu Usopp. Mungkin Usopp akan cukup bagus juga jika dia memakan buah iblis yang berhubungan dengan menembak jarak jauh atau sniper. Yang ada pikiran aneh yang pertama yaitu buah iblis dari Baby Five, yaitu anak buah Doflamingo. Mungkin sudah jelas karena dia dapat mengubah seluruh tubuhnya menjadi senjata. Dan senjata apapun dia bisa berubah, mungkin seperti meriam, bazooka, dan lain-lain. Dan dengan bantuan sniping atau snipernya Usopp yang sangat hebat, maka buah iblis ini pasti akan sangat cocok jika dimakan oleh Usopp. Tinggal berubah tubuhnya mungkin menjadi pistol atau apapun dan tinggal menembak musuh dari sangat jauh. Walaupun menurut Anda sudah sangat keren untuk Usopp tidak menggunakan senjata-senjata modern, kemudian menggunakan senjata-senjata yang dia buat sendiri. Dan lalu selanjutnya yang cocok juga untuk Usopp adalah buah iblis mungkin Zoan yang dapat membuatnya terbang. Mungkin Zoan apapun itu tidak masalah asal dia dapat terbang. Karena menurut Ane cocok buat Usopp yang seorang penembak jitu. Bayangkan dia penembak jitu dan dia dapat terbang. Dia akan susah dijangkau oleh musuhnya karena dia tinggal menembak dari jarak jauh yang kita sebut sebagai terbang dan tinggal mengarahkan dan membidik kemanapun dia mau. Mungkin salah satu kekurangan jika buah iblis ini jika lawannya adalah seorang penembak jitu juga. Atau mungkin pasangannya yaitu Van Augur dari Blackbeard. Mungkin untuk anggota kru yang lain seperti Nami ataukah mungkin Franky dan juga Jinbei, mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau Nami Anda tidak kepikiran dia cocoknya buah iblis apa, mungkin jika ada buah iblis untuk mengendalikan cuaca, Nami inilah paling cocok. Mungkin kita katakan yaitu buah iblis dari Dragon yang walaupun kita belum tahu. Atau untuk Franky, Anda bisa membayangkan mungkin yang cocok adalah tipe-tipe Paramecia karena tubuhnya sudah terbuat dari besi karena dia adalah cyborg. Lalu untuk Jinbei ini Anda tidak mungkin dia memakan buah iblis. Karena kan sangat aneh, fishman yang dibutuhkan untuk di kapal dan untuk di laut, dia malah makan buah iblis hingga akhirnya tidak dapat berenang. Jadi sekali lagi yang disampaikan ini hanyalah untuk have fun dan Anda tidak membuat teori bahwa mereka semua akan makan buah iblis. Jadi di sini Anda hanya berandai-andai buah iblis apa yang cocok jika dimakan oleh kru dari Luffy, tepatnya Sanji dan juga Zoro. Mungkin sekian untuk video kali ini. Langsung kalian tuliskan di bawah buah iblis apa yang cocok untuk kru Luffy ini. Biasa like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman kalian. Gue Devin pamit and I'll see you guys next time.